Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai minyak bumi. Minyak bumi, dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau hijau yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar dari alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya, sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar mulai dari bensin, minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. Proses pembentukan minyak bumi adalah hasil dari peruraian materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsidens secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun, sepanjang pantai atau danau, dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga pada paling tidak bagian materi organik tersebut akan dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut dalam. Waktu perjalanan terus secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke dalam permukaan bumi yang lebih dalam. Karena bertambahnya berat oleh sedimen dan material yang menimbun di atasnya, atau karena gaya tektonik yang menimbulkan efek subsidens, material organik terbenam semakin dalam sehingga mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan kimiawi dari material organik tersebut. Berubah material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Kenaikan suhu terhadap kedalaman rata-rata di dunia ini sekitar 20-55 derajat Celcius per kilometer. Di Sumatera sendiri dapat mencapai kurang lebih sekitar 100 derajat Celcius per kilometer, sedangkan habitat minyak bumi baru akan terbentuk pada suhu sekitar 65 derajat sampai 150 derajat Celcius yang biasanya berada pada kedalaman 1,5 derajat 1,5 sampai 3 km. Pada kedalaman 3-6 km, batuan reservoir akan lebih didominasi oleh gas daripada minyak. Untuk kedalaman yang lebih dalam lagi, suhu akan menjadi lebih tinggi sehingga gas akan mengalami komposisi lebih lanjut. Pada umumnya, minyak bumi biasanya terendapkan dalam batuan sedimen berpori, baik yang memiliki nilai porositas 45%, karena semakin lama batuan tersebut terendapkan akan tertimbun material di atasnya, maka batuan tersebut akan terkompaksi dan hal ini mengakibatkan nilai porositasnya berkurang. Minyak, gas, dan air akan terkumpul atau tersimpan di ruang pori-pori dari batuan berpori tersebut. Karena tekanan gravitasi, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeabel. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisik, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik sampai ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan lalu berhenti berakumulasi sampai perangkap itu penuh. Komposisi minyak bumi
hanya berisi minyak mentah saja, tapi dalam penggunaan sehari-hari ternyata juga digunakan dalam bentuk hidrokarbon, padat, cair, dan gas lainnya. Pada kondisi temperatur dan tekanan standar, hidrokarbon yang ringan seperti metana, etana, propana, dan butana berbentuk gas yang mendidih pada minus 161 derajat Celcius, minus 88,6 derajat Celcius, minus 42 derajat Celcius, dan minus 0,5 derajat Celcius berturut-turut, sedangkan karbon yang lebih tinggi mulai dari pentana ke atas berbentuk padat atau cairan. Meskipun begitu, di sumber minyak di bawah tanah, proporsi gas, cairan, dan padatan tergantung dari kondisi permukaan dan diagram fase dari campuran minyak bumi tersebut. Sumur minyak sebagian besar menghasilkan minyak mentah dan terkadang ada juga kandungan gas alam di dalamnya. Karena tekanan di permukaan bumi lebih rendah daripada di bawah tanah, beberapa gas akan keluar dalam bentuk campuran. Sumur gas sebagian besar menghasilkan gas, tapi karena suhu dan tekanan di bawah tanah lebih besar daripada suhu di permukaan, maka gas akan keluar. Kadang-kadang juga mengandung hidrokarbon yang lebih besar, sehingga pentana, heksana, dan heptana dalam wujud gas. Di permukaan, maka gas ini akan mengkondensasi sehingga berbentuk kondensat gas alam. Bentuk fisik kondensat ini mirip dengan bensin. Persentase hidrokarbon ringan di dalam minyak mentah sangat bervariasi tergantung dari ladang minyak kandungan maksimalnya. Bisa sampai 97 derajat dari berat kotor dan paling minimal adalah 50 derajat. Jenis hidrokarbon yang terdapat pada minyak bumi sebagian besar terdiri dari alkana, sikloalkana, dan berbagai macam jenis hidrokarbon aromatik ditambah dengan bagian kecil elemen-elemen lainnya seperti nitrogen, oksigen, dan sulfur, ditambah beberapa jenis logam seperti besi, nikel, tembaga, dan vanadium. Jumlah komposisi molekul sangatlah beragam dari minyak yang satu ke minyak yang lain, tetapi persentase proporsi dari elemen kimianya dapat dilihat di bawah ini. Komposisi elemen berdasarkan berat. Elemen karbon rentang presentasi 83-87%. Hidrogen rentang presentasi 10-14%. Elemen nitrogen rentang presentasi 0,1-2%. Elemen oksigen rentang presentasi 0,05-1,5%. Elemen sulfur rentang presentasi 0,05-6,0%. Elemen logam rentang presentasi kurang dari 0,1%. Ada 4 macam molekul hidrokarbon yang ada dalam minyak mentah. Presentase relatif setiap molekul berbeda-beda tiap lokasi minyaknya sehingga menggambarkan ciri-ciri dari setiap minyak. Penampakan fisik dari minyak bumi sangatlah beragam tergantung dari komposisinya. Minyak bumi biasanya berwarna hitam atau coklat gelap. Pada sumur minyak biasanya ditemukan juga gas alam yang mempunyai massa jenis lebih ringan daripada minyak bumi, sehingga biasanya keluar terlebih dahulu dibandingkan minyak. Dalam campuran itu, terdapat juga air asin yang massa jenisnya lebih rendah sehingga berada terpisah di bawah minyak. Minyak mentah juga dapat ditemukan dengan campuran dengan pasir dan minyak, seperti pada pasir minyak Athabasca di Kanada yang biasanya berujuk pada bitumen mentah. Bitumen yang terdapat di Kanada memiliki karakteristik lengket, berwarna hitam, bentuknya seperti minyak mentah dalam wujud tar, sehingga sangat lengket dan berat dan harus dipanaskan terlebih dahulu agar larut dan bisa dialirkan. Venezuela juga mempunyai cadangan minyak dalam jumlah besar di pasir minyak Orinoco. Meskipun jumlah hidrokarbon yang terkandung lebih cair daripada di Kanada, jenis minyak ini disebut dengan minyak ekstra berat. Minyak yang terdapat dalam pasir minyak ini disebut dengan minyak tak dan konvensional untuk membedakan dari minyak yang dapat diekstrak dengan metode tradisional biasa. Minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar. Keduanya merupakan sumber energi primer utama.
Minyak bumi yang tingkatannya lebih ringan akan menghasilkan minyak dengan kualitas terbaik. Tetapi karena cadangan minyak ringan dan menengah semakin hari semakin sedikit, maka tempat-tempat pengelolaan minyak sekarang ini semakin meningkatkan pemrosesan minyak berat dan bitumen. Diikuti dengan metode yang makin kompleks dan mahal untuk memproduksi minyak. Karena minyak bumi yang ditingkatkan berat mengandung karbon terlalu banyak dan hidrogen terlalu sedikit. Maka proses yang biasanya dipakai adalah mengurangi karbon atau menambahkan hidrogen ke dalam molekulnya. Untuk mengubah molekul yang panjang dan kompleks menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana, digunakan proses fluid catalytic cracking. Karena mempunyai kepadatan energi yang tinggi, pengangkutan yang mudah, dan cadangan yang banyak, minyak bumi telah menjadi sumber energi paling utama di dunia sejak pertengahan tahun 1950-an. Minyak bumi juga digunakan sebagai bahan mentah dari banyak produk-produk kimia. Dan sisa 16% lainnya yang tidak digunakan untuk produksi energi diubah menjadi material lainnya. Cadangan minyak yang diketahui saat ini berkisar 150 km kubik atau 1,2 triliun barel tanpa pasir minyak. 12 atau 595 km kubik dalam kurung 3,47 triliun barel. Jika pasir minyak ikut dihitung, konsumsi minyak bumi saat ini berkisar 84 juta barel dalam kurun 134 dikali 106 meter kubik per harinya. Dengan cadangan minyak yang ada sekarang, minyak bumi masih bisa dipakai sampai 120 tahun lagi jika konsumsi dunia diasumsikan tidak bertambah. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa minyak adalah zat abiotik, yang berarti zat ini tidak berasal dari fosil, tetapi berasal dari zat anorganik yang dihasilkan secara alami dalam perut bumi. Namun pandangan ini dilakukan dalam lingkungan ilmiah. Kimia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai macam hidrokarbon. Jenis molekul yang paling sering ditemukan adalah alkana, baik yang rantai lurus maupun bercabang. Sikloalkana, hidrokarbon aromatik atau senyawa kompleks seperti aspaltena. Setiap minyak bumi mempunyai keunikan molekulnya masing-masing yang diketahui dari bentuk fisik dan ciri-ciri kimia, warna, dan viskositas. Alkana juga disebut dengan parafin, adalah hidrokarbon tersaturasi dengan rantai lurus atau bercabang yang molekulnya hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen dengan rumus umum CnH2n+2. Pada umumnya, minyak bumi mengandung 5-40 atom karbon per molekulnya, meskipun molekul dengan jumlah karbon lebih sedikit atau lebih banyak juga mungkin ada di dalam campuran tersebut. Alkana dari pentana C5H12 sampai oktana C8H18 akan disuling menjadi bensin, sedangkan alkana jenis nonana C9H20 sampai heksadekana C16H34 akan disuling menjadi diesel, kerosene, dan bahan bakar jet. Alkana dengan atom karbon 16 atau lebih akan disuling menjadi oli atau pelumas. Alkana dengan jumlah atom karbon lebih besar lagi, misalnya parafin wax mempunyai 25 atom karbon dan aspal mempunyai atom karbon lebih dari 35. Alkana dengan jumlah atom karbon 1-4 akan berbentuk gas dalam suhu ruangan dan dijual sebagai LPG. Di musim dingin, butana C4H10 digunakan sebagai bahan campuran pada bensin. Karena tekanan uap butana yang tinggi akan membantu mesin menyala pada musim dingin. Penggunaan alkana yang lain adalah sebagai pemantik rokok. Di beberapa negara, propana C3H8 dapat dicairkan di bawah tekanan sedang dan digunakan masyarakat sebagai bahan bakar transportasi maupun memasak. Sikloalkana juga dikenal dengan nama naptena, adalah hidrokarbon tersaturasi yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangka pada karbonnya dengan rumus umum CnH2n. Sikloalkana memiliki ciri-ciri yang mirip dengan alkana tetapi memiliki titik didih yang lebih tinggi. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon tidak tersaturasi yang memiliki satu atau lebih cincin planar
planar karbon 6 yang disebut cincin benzena, di mana atom hidrogen akan berikatan dengan atom karbon dengan rumus umum CnHn. Hidrokarbon seperti ini jika dibakar maka akan menimbulkan asap hitam pekat, beberapa bersifat karsinogenik. Semua jenis molekul yang berbeda-beda di atas dipisahkan dengan distilasi fraksional di tempat penghilangan minyak untuk menghasilkan bensin, bahan bakar jet, kerosin, dan hidrokarbon lainnya. Contohnya adalah 2,2,4 trimethylbentana isooktana dipakai sebagai campuran utama dalam bensin. Mempunyai rumus kimia C8H18 dan bereaksi dengan oksigen secara eksotermik. 2C8H18L plus 25O2G 16CO2G plus 18H2OG plus 10,86 mg per mol. Jumlah dari masing-masing molekul pada minyak bumi dapat diteliti di laboratorium. Molekul-molekul ini biasanya akan diekstrak di sebuah pelarut, kemudian akan dipisahkan di kromatografi gas dan kemudian dideteksi dengan detektor yang cocok. Pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi atau produk hasil olahannya akan menyebabkan produk sampingan yang beracun. Misalnya terlalu sedikit oksigen yang bercampur maka akan menghasilkan karbon monoksida. Karena suhu dan tekanan yang tinggi di dalam mesin kendaraan, maka gas buang yang dihasilkan oleh mesin biasanya juga mengandung molekul nitrogen oksida yang dapat menimbulkan asbut. Persamaan empiris untuk ciri-ciri termal pada produk hasil olahan minyak bumi. Panas pembakaran. Pada volume yang konstan, maka panas pembakaran dari produk minyak bumi dapat diperkirakan dengan rumus V sama dengan 12.400 min 2100 D pangkat 2. Dengan V dalam kal per gram dan D adalah gravitasi khusus pada suhu 60 derajat F 16 derajat Celcius. Konduktivitas termal. Konduktivitas termal dari cairan-cairan yang berasal dari minyak bumi dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan 0,813 per D 1 min 0,0203 T min 32. Satuan K adalah BTU HR min 1 FT min 2 T diukur dalam derajat F dan D adalah gravitasi khusus pada suhu 60 derajat F atau 16 derajat Celcius. Klarifikasi. Industri minyak bumi pada umumnya mengklarifikasi minyak mentah berdasarkan lokasi geografis di mana minyak tersebut diproduksi, misalnya West Texas Intermediate, Brent Blend, atau Dubai Crude. Gravitasi API sebuah ukuran pada industri minyak mentah untuk mengklarifikasi minyak berdasarkan massa jenisnya dan kandungan sulfurnya. Minyak bumi digolongkan ringan apabila massa jenisnya kecil dan berat apabila massa jenisnya besar. Minyak bumi juga digolongkan manis apabila kandungan sulfurnya sedikit dan digolongkan asam apabila kandungan sulfurnya tinggi. Lokasi geografis merupakan sesuatu hal yang penting karena akan mempengaruhi ongkos transportasi menuju tempat penghilangan. Minyak mentah ringan lebih disukai daripada yang berat karena menghasilkan bensin lebih banyak, sedangkan minyak mentah manis juga lebih disukai daripada yang asam karena ongkos penghilangan minyak asam lebih besar karena kadar sulfur yang tinggi, dan minyak manis lebih ramah lingkungan. Setiap minyak mentah mempunyai karakteristik molekulnya sendiri yang dapat dianalisis menggunakan analisis uji minyak mentah di laboratorium. Penggunaan. Struktur kimia dari minyak bumi sangat heterogen, terdiri dari banyak rantai hidrokarbon dengan panjang yang berbeda-beda. Maka dari itu minyak bumi dibawa ke tempat penghilangan minyak sehingga senyawa-senyawa hidrokarbon ini
bisa dipisahkan dengan teknik distilasi dan proses kimia lainnya. Hasil penyulingan minyak inilah yang digunakan manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Sejarah. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam. Semakin majunya perkembangan komersial, penerbangan komersial, dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus Siculus, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babilonia. Ada banyak lubang-lubang minyak di dekat Arderica, dekat Babilonia. Jumlah minyak yang besar ditemukan di tepi sungai Isus, salah satu anak sungai dari sungai Efrat. Tablet-tablet dari kerajaan Persia kuno menunjukkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan penerangan untuk kalangan menengah atas menggunakan minyak bumi. Pada tahun 347 Masehi, minyak diproduksi dari sumur yang digali dengan bambu di Tiongkok. Pada tahun 1850-an, Ignasi Lukasiewicz menemukan bagaimana proses untuk mendistilasi minyak tanah dari minyak bumi, sehingga memberikan alternatif yang lebih murah daripada harus menggunakan minyak paus. Maka dengan segera pemakaian minyak bumi untuk keperluan penerangan melonjak drastis di Amerika Utara. Sumur minyak komersial pertama di dunia yang digali terletak di Polandia pada tahun 1853. Pengeboran minyak kemudian berkembang sangat cepat di banyak belahan dunia lainnya, terutama saat kerajaan Rusia berkuasa. Perusahaan Branobel yang berpusat di Azerbaijan menguasai produksi minyak dunia pada akhir abad ke-19. Efek pada lingkungan. Karena minyak bumi adalah substansi yang berasal dari alam, maka kehadirannya di lingkungan tidak perlu berasal dari aktivitas rutin atau kesalahan manusia, misalnya dari pengeboran, ekstraksi, penghilangan, dan pembakaran. Fenomena alam seperti perembesan minyak dan tarbit adalah bukti bahwa minyak bumi bisa ada secara natural. Pemanasan global. Ketika dibakar, maka minyak bumi akan menghasilkan karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, bersamaan dengan pembakaran batu bara. Pembakaran minyak bumi adalah penyumbang bertambahnya CO2 di atmosfer. Jumlah CO2 ini meningkat dengan cepat di udara semenjak adanya revolusi industri, sehingga saat ini levelnya mencapai lebih dari 380 ppmv dari sebelumnya yang hanya 180 sampai 300 ppmv, sehingga muncullah pemanasan global. Ekstraksi minyak adalah proses pemindahan minyak dari sumur minyak. Minyak bumi biasanya diangkat ke bumi dalam bentuk emulsi minyak air dan digunakan senyawa kimia khusus yang namanya demulsifer untuk memisahkan air dan minyaknya. Ekstraksi minyak ongkosnya mahal dan terkadang merusak lingkungan. Eksplorasi dan ekstraksi minyak lepas pantai akan mengganggu keseimbangan lingkungan di lautan. Masa depan bagi produksi minyak bumi. Konsumsi minyak bumi pada abad ke-20 dan abad ke-21 bertambah seiring dengan tumbuhnya penjualan kendaraan. Penjualan mobil ramah lingkungan pun meningkat semenjak harga minyak yang merangkak naik pada tahun 1980-an di negara-negara OECD. Pada tahun 2008 adanya krisis ekonomi agaknya sedikit memukul penjualan kendaraan, tetapi konsumsi minyak bumi tetap meningkat tipis.
Negara-negara BRIC agaknya juga mulai menyumbang pemanasan global, seperti Tiongkok yang sudah menjadi pasar mobil terbesar dunia sejak tahun 2009. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 6 dari kelas 11 MIPA 6. Terima kasih.